Halo, selamat datang di video ini. Pada video kali ini, saya akan membandingkan secara singkat antara OG Stream Deck dan juga Razer Stream Controller. Seperti yang bisa kita lihat di sini, ini adalah Razer Stream Controller dan ini adalah Stream Deck. Saya akan membandingkan keduanya, memberitahu Anda mana yang cocok untuk Anda dan mana yang tidak, mana yang sebaiknya Anda pilih. Dan hal pertama yang akan dibandingkan adalah harganya. Saya rasa Anda perlu tahu bahwa Stream Deck ini adalah versi dengan 15 tombol. Harganya sekitar setengah dari harga Razer. Dan saya bisa mengerti alasannya, karena yang ini punya layar sentuh, yang sebenarnya saya kurang suka dan nanti akan saya jelaskan alasannya. Lalu ada tombol-tombol ini, juga seperti perangkat ini terbuat dari logam, jadi itu juga cukup menarik karena terbuat dari logam dan kualitas pembuatannya tinggi, saya harus akui itu. Ada 6 knob seperti ini, jadi Anda bisa mengontrol volume atau kecerahan tertentu atau volume lain dari hal-hal lain di aplikasi yang berbeda. Jadi jika Anda sedang melakukan streaming saat ini, Anda bisa mengatur volume streaming Anda. Seperti suara Anda misalnya, jika terlalu keras atau terlalu pelan, atau suara dari game yang sedang Anda mainkan, dan sebagainya. Jadi setelah saya membahas tentang tampilan perangkat-perangkat ini, keduanya juga dilengkapi dengan stand, tapi standnya cukup berbeda. Pada Razer kita hanya mendapatkan stand kecil yang sederhana, yang sebenarnya tidak terlalu bagus. Setidaknya stand ini memiliki kaki karet yang berukuran sangat kecil, sehingga hampir tidak mudah tergelincir di atas permukaan meja. Tapi karena Anda sebenarnya tidak terlalu sering menekan tombol, terutama di bagian atas perangkat, karena bagian atas perangkat adalah yang paling sensitif jika hanya disentuh, Anda tahu jika Anda punya tombol seperti di Stream Deck, nanti akan saya tunjukkan standnya, tapi jika Anda menekan tombol-tombol di bagian atas, maka kemungkinan perangkatnya bergerak di atas meja akan lebih besar. Dan di sini, karena satu-satunya tombol taktil atau tombol fisik apapun yang kita miliki ada di bagian bawah, artinya perangkat ini tidak bergerak di atas meja karena menggunakan sentuhan. Lalu jika saya tunjukkan yang Stream Deck, ini adalah stand untuk Stream Deck. Menurut Baidake, stand ini memiliki kualitas yang lebih baik dan juga terpasang langsung ke Stream Deck menggunakan magnet, jadi stand ini menempel cukup kuat, tapi juga sangat mudah untuk dilepas kapan saja Anda mau, dan ada semacam karet besar yang saat ini masih ada lapisan foilnya. Saya tidak akan melepasnya, tapi saya sudah mencobanya di perangkat lain, di Stream Deck lain, dan ini menempel dengan sangat baik. Jadi bahkan jika Anda menekan tombol-tombol di bagian atas perangkat, seperti yang sudah saya katakan, perangkat ini tetap tidak bergerak di atas meja, tapi tetap sangat mudah untuk diangkat. Itu tidak benar-benar menempel di meja, hanya saja tidak memungkinkannya meluncur melintasi meja. Dan sekarang mari kita bicara tentang ketersediaan perangkat lunak, karena kedua perangkat memiliki perangkat lunak yang tersedia untuk macOS dan Windows. Pada awalnya ketika saya mulai mengujinya, Razer. Saya pikir tidak ada perangkat lunak untuk Mac. Saya ingin mengujinya pada kedua sistem untuk mengetahui mana yang bekerja lebih baik dan sebagainya, tetapi ternyata ia memiliki perangkat lunak untuk Mac. Saya hanya pergi ke situs web Razer dan cukup terkejut ketika tidak ada driver yang benar untuk perangkat tersebut. Sebaliknya, di suatu tempat saya menemukan bahwa perangkat ini membutuhkan Razer Synapse 4 dan saya tahu bahwa Razer Synapse 4 tidak tersedia di macOS. Jadi saya pun mengambil laptop Windows saya menginstal Razer Synapse, menghubungkan perangkatnya, lalu muncul pesan bahwa saya harus mengunduh aplikasi seperti Loupedeck atau semacamnya, dan ternyata aplikasi itu tersedia di macOS maupun Windows. Jadi menurut saya proses mengunduh perangkat lunaknya tidak terlalu intuitif. Mungkin itu tercantum di suatu tempat di buku manual, saya sendiri tidak pernah membaca manual, jadi mungkin itu salah saya. Saya akan cek saja. Jadi ya, saya sendiri sebenarnya tidak tahu.
Di situ tertulis konfigurasi untuk Razer Synapse dan konfigurasi untuk Loupedeck 5.0, tapi tidak pernah dijelaskan mana yang seharusnya digunakan. Meskipun sebenarnya kamu bisa langsung menggunakan Loupedeck dan itu akan berfungsi tanpa Razer Synapse. Jadi sekarang saya sudah menghubungkan keduanya, jadi mari kita langsung ke tampilan layar komputer. Dan ini adalah tampilan awal Razer Synapse. Saya tunjukkan perangkat di jendela kecil ini agar kamu lihat. Perangkatnya ada di sini di bagian atas di jendela kecil ini, jadi kamu juga bisa melihatnya. Dan sekarang kamu bisa lihat, menurut saya ini cukup intuitif. Kamu bisa melihat berbagai tombol dan tentu saja menetapkan aksi pada tombol-tombol tersebut. Kamu juga bisa mengklik tanda plus untuk menambah halaman baru, karena ada halaman untuk layar sentuh di sini dan juga halaman untuk knob-nya. Jadi knob-nya juga bisa memiliki halaman yang berbeda-beda. Meskipun saya belum menemukan penjelasan bagaimana cara berpindah antar halaman selain dengan menggeser ke samping di bagian ini, tapi mungkin memang seperti itu caranya. Mungkin memang begitu cara kamu menggantinya. Dan kamu bisa lihat, knob ini memungkinkan saya mengatur volume tentu saja. Dan yang saya tidak suka adalah layar sentuhnya. Saya tahu bagi sebagian orang ini adalah fitur yang bagus, tapi saya tidak suka. Karena kamu tahu ini hanya rasanya tidak senyaman itu dan kamu bisa saja tanpa sengaja menekan sesuatu. Satu-satunya hal bagus dari fitur ini adalah kamu bisa berpindah halaman dengan menggeser. Tapi ini juga bukan yang paling responsif. Menurut saya butuh waktu terlalu lama untuk benar-benar berpindah halaman. Kamu juga bisa menekan tombol-tombol ini dan hasilnya akan sama. Jadi kamu bisa dengan mudah berpindah antar halaman ini. Ini adalah halaman default. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Jadi Anda dapat mengatur hingga 8 halaman. Dan seperti yang saya katakan untuk kontrol di sini, Anda juga dapat beralih di antara kontrol dengan menggeser ke atas atau ke bawah. Dan ini juga berfungsi jika Anda menggeser ke atas atau ke bawah di bagian tengah, seperti pada icon. Jadi tinggal geser ke atas atau ke bawah. Menggeser ke atas atau ke bawah akan berpindah antar halaman kontrol knob, dan menggeser ke kiri atau kanan akan berpindah antar kontrol sentuh. Dan sekarang seperti yang kita lihat di aplikasi, ada cukup banyak hal yang layak untuk dilihat. Seperti kamu bisa menambahkan pintasan keyboard, membuka aplikasi, dan segala macamnya. Kita bisa menempelkan beberapa teks, beberapa karakter Unicode. Ya, menurut saya memang ada cukup banyak hal di sini. Lalu kamu juga bisa menggunakan clipboard yang menarik, dan fiturnya jauh lebih banyak dibandingkan dengan Stream Deck. Memang ada jauh lebih banyak fitur yang sudah terpasang di dalamnya. Meskipun begitu, yang perlu saya sebutkan adalah kenyataannya. Bahkan di Stream Deck, kamu mungkin punya sebagian besar opsi ini, tapi kamu harus mengunduh plugin terlebih dahulu. Tapi plugin itu gratis dan tersedia secara luas. Plugin-plugin tersebut dibuat oleh para pengguna, dan seperti yang kita tahu, Stream Deck punya banyak pengguna di seluruh dunia. Jadi memang ada banyak plugin berbeda yang bisa kamu unduh, dan itu akan sangat membantu. Tapi sekarang mari kita lanjut ke Stream Deck, karena ini seperti perangkat standar. Pilihan untuk seorang streamer, kamu tahu? Harganya tidak terlalu mahal, dan menurut saya sudah cukup bagus. Yang saya kesulitan adalah tombol fisiknya. Tombol fisik menurut saya jauh lebih baik daripada layar sentuh, karena kamu benar-benar bisa merasakan saat menekannya. Tentu aja di Razer ada semacam getaran atau bahkan suara jika kamu menekan tombolnya, tapi kamu tahu kalau kamu menekannya, kamu baru tahu setelah menekannya bahwa kamu memang sudah menekannya. Dan di sini kamu bisa saja menahan jarimu di atasnya untuk siap menekannya kapan saja kamu mau. Dan kamu juga bisa langsung menekannya seperti itu tanpa harus menunggu lama jika memang sudah siap. Jadi untuk penggunaan pribadi saya memakainya setiap hari untuk merekam video untuk YouTube. Jadi saya bisa menahan jari saya di tombol mulai, dan ketika saya siap, saya bisa menekan mulai. Lalu ketika saya siap, saya bisa seperti membuat beberapa intro, beberapa outro, dan semacamnya.
Saya juga dapat menjeda video, jadi kapanpun saya siap, saya tinggal menekannya. Tetapi saya juga dapat menahan tombolnya. Saya cukup meletakkan jari saya pada tombol sebelumnya. Dan saya tahu fitur ini tidak penting bagi semua orang, tetapi bagi saya, tombol fisik adalah salah satu perbedaan terpenting dan hal terpenting yang saya suka di Stream Deck. Jadi mari beralih ke perangkat lunak Stream Deck. Biarkan saya tunjukkan itu padamu. Ya, jadi saat saya membuka perangkat lunak Stream Deck, saya merasa perangkat itu sudah ada di desktop saya. Kemudian Anda dapat melihatnya lebih sederhana. Dan bagusnya adalah ia dapat diunduh. Anda tahu mana yang harus diunduh karena hanya ada satu untuk Stream Deck. Dan namanya Stream Deck. Jadi Anda mungkin tahu itu untuk itu. Dan ya, itu sangat sederhana. Hanya ada halaman-halaman ini. Semua icon tentu saja bisa diatur secara manual, sama seperti di perangkat lunak Razer. Lalu ini sebuah adalah control default yang tersedia di sini. Anda bisa lihat jumlahnya lebih sedikit. Tapi bagi saya itu sudah cukup. Tapi seperti yang sudah saya katakan, jika Anda pergi ke pengaturan, masuk ke plugin dan klik tanda plus, maka Anda akan diarahkan ke sebuah situs web yang akan menampilkan marketplace Elgato. Dan salah satu plugin favorit saya, mari kita lihat apakah saya bisa menemukannya di sini, adalah WinTools. Karena fitur favorit saya di WinTools adalah yang disebut clipboard terpisah. Saya rasa sebenarnya namanya berbeda, yaitu multi-clip. Jadi multi-clip memungkinkan Anda memiliki beberapa tombol untuk multi-clip dan masing-masing bisa menyalin serta menyimpan berbagai frasa yang telah disalin. Jadi jika Anda ingin misalnya memiliki 4 tombol dan masing-masing menyimpan frasa berbeda di clipboard yang bisa Anda tempel dengan mudah, seperti saat Anda sedang streaming dan ingin langsung menempelkan tautan ke situs web Anda, atau pesan sambutan, atau sekadar ucapan terima kasih untuk donasi, maka Anda bisa saja memiliki beberapa tombol multi-clip dan semuanya akan memiliki isi clipboard yang berbeda. Ini adalah fitur favorit saya dari WinTools ini. Ya, saya belum mencoba terlalu banyak plugin, kebanyakan dari mereka sangat bagus untuk digunakan bersama Adobe Photoshop atau Final Cut Pro di Mac, atau mungkin seperti Premiere Pro. Tapi jangan lupakan juga Razer. Razer juga memiliki plugin, misalnya untuk Premiere Pro, di mana menurut saya sangat berguna di Premiere Pro karena Anda punya knob, Anda punya semua tombolnya. Dan ya, jadi menurut saya Razer memang memiliki jauh lebih banyak opsi yang tersedia, dan memang benar itu hanya juga bekerja dengan sangat baik seperti Stream Deck, karena sebelumnya saya sudah mencoba beberapa perangkat lain, beberapa alternatif Stream Deck buatan Tiongkok, dan mereka tidak sebagus itu. Sedangkan Razer ini sebenarnya bagus, dan terutama sekali memiliki keunggulan besar pada knob-knob ini. Jadi di software editing video, saya yakin knob-knob ini akan sangat berguna untuk mengatur warna, serta juga untuk mengatur beberapa aspek lainnya. Ya, dan juga layar sentuhnya. Itu hanya soal preferensi saja. Saya rasa memang ada orang-orang yang lebih suka layar sentuh dibandingkan tombol fisik. Itu semua tergantung pada tipe orang seperti apa Anda, dan tergantung pada apa yang perlu Anda lakukan dengan perangkat Anda. Menurut saya Stream Deck terlihat agak kosong dibandingkan dengan Razer, dan itu memang fakta. Bisa dibilang Stream Deck punya jauh lebih sedikit fungsi. Meskipun begitu, saya rasa Stream Deck punya lebih banyak plugin karena komunitasnya lebih besar. Tapi selain itu, saya hanya akan... Jika Anda ingin melakukan hal-hal yang sangat-sangat rumit dengan Razer, maka Anda mungkin ingin membelinya. Tapi jika Anda hanya ingin mulai streaming, atau Anda sudah streaming dan ingin mendapatkan perangkat yang memungkinkan Anda, saya tidak tahu, mengatur beberapa hotkey di OBS, melakukan apapun dengan OBS sebenarnya, atau dengan stream seperti menempelkan sesuatu atau
melakukan beberapa efek visual di stream, dan mengaktifkan mode lambat. Mungkin fitur-fitur itu tersedia seperti yang sudah saya sebutkan, mode lambat, tapi juga mungkin seperti membatasi chat hanya untuk pengikut di Twitch atau platform streaming lainnya. Anda pasti akan menemukan plugin untuk itu. Juga perpustakaan ikonnya sangat bagus. Jadi Anda tinggal menghemat kira-kira $100 Amerika Serikat, yang sebenarnya cukup banyak. Kalau Anda tahu, perangkat Razer harganya 2 kali lipat dari Stream Deck. Jika Anda ingin menghemat, silakan saja. Saya sangat merekomendasikan Stream Deck, tapi jika Anda seorang profesional dan benar-benar membutuhkan perangkat profesional, saya rasa yang satu ini juga bagus. Namun saya tahu, jika Anda seperti mengedit video, Anda mungkin akan lebih memilih membeli sesuatu yang memang dibuat khusus untuk editing video, seperti dari Blackmagic. Ada berbagai aksesori untuk DaVinci, DaVinci Studio, atau DaVinci Resolve. Ini seperti kelas menengah untuk perlengkapan profesional, dan menurut saya ini lebih ke kelas atas, tapi bukan untuk profesional, lebih untuk streamer, seperti streamer sungguhan. Jadi saya berharap video saya bermanfaat, semoga Anda belajar sesuatu yang baru, dan itu saja untuk hari ini. Jangan lupa untuk like dan subscribe. Sampai jumpa di lain waktu.